Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Berbagai informasi mengenai perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Kita ke informasi pertama pemirsa, terjadi saling debat tentang internet gratis pada debat terakhir antara Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menanyakan ucapan Prabowo Subianto yang menyebut orang yang pengen internet gratis itu otaknya lambat. Nah, hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 20 Januari 2024 lalu. Punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Bapak. Waktunya habis Bapak. Kami persilakan sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis, makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali, dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil
Itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Pemirsa, dalam debat terakhir tadi malam, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menanyakan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengenai bantuan sosial yang dibagikan jelang Pilpres 2024. Pembagian bansos ditanyakan Ganjar Pranowo karena frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan juga dibagikan secara masif. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu menjatuhkan vonis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Vonis terhadap penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dibacakan anggota dan Ketua DKPP di Jakarta. Dalam vonisnya, Ketua DKPP Hedi Lugito menjatuhkan vonis memberikan sanksi peringatan keras yang terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dalam perkara nomor 135/PKE /DKPP 12 Romawi tahun 2023. Dan pemirsa, vonis kepada Ketua KPU telah dikeluarkan DKPP atas pelanggaran yang dilakukan Hasyim Asyari dengan menjatuhkan vonis peringatan keras terakhir. Telah bergabung bersama kami ada Patra M. Zen dari TPDI sebagai pihak pengadu. Selamat siang Bung Patra. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Mbak Arlista. Selamat siang, pemirsa iNews. Baik, Bung Patra, tanggapan Anda terhadap vonis ini sebenarnya bagaimana? Ya, saya sekarang bersama penggugat prinsipal, Bung Petrus Saryanto dan kuasa hukum ya.
kami baru saja selesai mendengarkan putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada dua poin yang kami sampaikan, yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DKPP yang telah mengabulkan sebagian dari pengaduan kami. Dalam amar putusan dinyatakan secara tegas KPU telah melakukan pelanggaran etik, ya. Apa yang dilanggar? Pasal 15 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Yakni semestinya harus melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan, dan yang kedua semestinya menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu. DKPP juga tadi kita dengarkan memberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Ketua KPU dan semua anggota KPU. Namun kami punya catatan, Mbak Arlista. Apa catatannya, Bung? Apa catatannya? Kita tahu sebelumnya Ketua KPU ini kan sudah pernah diberi sanksi peringatan keras sebelumnya pada 3 April 2023 terkait pelanggaran etik yang ada sebelumnya, yaitu ya terbukti melakukan perjalanan pribadi bersama Hasnaini kan selaku ketua umum yang partainya sedang mendaftar. Jadi pada waktu itu 3 April 2023 sudah diberi peringatan keras terakhir. Ya. Maka ketika tadi kami dengarkan, ya, kami agak terkejut apakah ini ya kelewatan atau kelalaian. Semestinya sanksinya adalah peringatan keras dan pemberhentian secara permanen. Ya, itu yang terkait dengan putusan. Oleh karenanya kita dengan adanya putusan ini masyarakat bisa melihat, ya, masyarakat bisa menyimak bahwa KPU telah melanggar etik dalam meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam pemilu tahun 2024. Apa maksudnya? Penetapan Gibran ini harus lebih dahulu melanggar etik. Ya. Sebaliknya, kalau tidak melanggar etik, berarti Gibran tidak dapat diloloskan sebagai cawapres. Begitu logika hukumnya. Baik, sementara itu kalau misalkan tahun 2023 tadi seperti Bung Patra sampaikan sudah terbukti melanggar etik dan pernah diberikan sanksi keras. Lantas untuk yang kasus ataupun perkara kali ini juga sama-sama diberikan sanksi keras. Langkah selanjutnya Bung Patra bagaimana? Ada dua sebenarnya. Kalau sudah terbukti, ya, kalau memang saudara Hasyim Asy'ari ini betul-betul ya mau gentleman, tentu setelah 2 kali minimum melanggar etik, beliau langsung mengundurkan diri. Ya. Yang kedua, kami sebenarnya berencana mengajukan pembatalan, ya, surat keputusan nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon sepanjang hal itu yang terkait dengan pencalonan Gibran. Ya. Jadi kami berencana ya mengupayakan upaya hukum untuk meminta pembatalan. Dasarnya apa? Dasarnya penetapan dan pendaftaran Gibran ini melanggar etika dan peraturan penyelenggaraan pemilu. Lantas Bung Patra kalau misalkan ini yang kita sedang persiapkan dan kita pelajari.
Oke, lantas Bung Patra Karena logikanya jelas kok. Kalau tidak melanggar etik, pencalonan Gibran ini tidak akan bisa. Gitu loh. Dan tegas dalam pertimbangan hukumnya bahwa pendaftaran menjadi fakta yuridis terungkap di muka persidangan DKPP, diterima oleh KPU sebelum peraturan diubah tanggal 3 November, ya. Jadi kalau ini sebenarnya tunduk patuh terhadap etika dan peraturan undang-undang, sudah pasti Gibran tidak diloloskan. Baik, Bung Patra. Kalau kemarin-kemarin kita berdebat, ya. Sekarang nggak bisa lagi berdebat. Sudah jelas ada pertimbangan hukumnya dalam putusan DKPP. DKPP tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya. Itu di pertimbangan hukumnya. KPU maksudnya ya. KPU tidak melaksanakan ya tugas sesuai jabatan dan kewenangannya. Apa? Mestinya dia ubah dulu peraturan KPU, baru bisa terima berkas pendaftaran. Bung Patra, untuk kampanye saat ini kan sudah Itu, berjalan. Mbak Alista, ini jelas ini terang benderang ini. Lantas untuk dari KPU-nya sendiri, ini Hasyim Asyari tampaknya sudah menerima dari keputusan DKPP, yaitu peringatan keras. Namun Hasyim Asyari sepertinya ini tidak mengundurkan diri. Lantas dari pengadu, dari klien Anda Bung Patra, ini lantas bagaimana kalau misalkan baru akan menyusun ataupun mencari cara secara hukum untuk membatalkan surat tentang penetapan dan pendaftaran pasangan calon dari Gibran? Ini ada dua ya. Pertama, sekarang masyarakat sudah melihat dan ada bukti bahwa telah terjadi pelanggaran etika. Maka kita kembalikan lagi ke masyarakat, ya. 14 Februari 2024 silakan ya menjatuhkan putusan dan menjadi ya penentu. Kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan bahwa yang namanya pencalonan Gibran ini secara etis ya dan melanggar peraturan. Nah, masyarakat sekarang tugas masyarakat nanti ya apa mau milih cawapres yang melanggar etik dalam proses pencalonannya. Silakan masyarakat, kami sudah berjuang ya, kami sudah mengupayakan ya yang namanya prinsip-prinsip demokrasi, makanya kami adukan ya. Kalau memang tidak bisa, prosesnya telat ya, silakan masyarakat yang melihat sendiri layak nggak itu dipilih cawapres yang ditetapkan dalam prosesnya melanggar etika dan melanggar peraturan. Baik. Itu Mbak Alista. Baik, terima kasih banyak Bung Patra M. Zain selaku kuasa hukum dari TPDI. Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua langkah yang akan diambil oleh TPDI, yaitu meminta Hasyim Asyari untuk mengundurkan diri dan juga untuk menyusun hukum pembatalan surat tentang penetapan dan pendaftaran pasangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, demikian breaking news bersama saya Arlista Hadi. Yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Itu kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah
sudah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar yang menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan, dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik. Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Nasional menyayangkan sikap sejumlah guru besar dari sejumlah kampus yang terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2024. Sejumlah aktivis nasional berkumpul di Jakarta memberikan sikap menyayangkan sejumlah guru besar yang dianggap terlibat dalam politik praktis. Para aktivis mengaku kecewa dengan sikap guru besar dari sejumlah universitas yang dinilai masuk terlalu dalam politik praktis. Aliansi Aktivis Nasional mengaku kampus sedianya tidak terlibat dalam politik partisan. Menurut para aktivis, kampus sedianya dapat hadir dengan membangun narasi gagasan kebangsaan. Sebelumnya pasca mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dari Kabinet Jokowi, sejumlah kampus yang diwakili para guru besar membuat petisi meminta para pejabat pemerintahan yang ikut dalam kontestasi pemilu untuk mundur dari jabatannya. Politiknya apa? Politik kebangsaan. Isu oligarki, isu lain-lain itu harus berpolitik kebangsaan. Kampus tidak bisa berpolitik sebagai politik partisan. Karena apa? Pilpres sejatinya hanya sementara, tapi marwah kampus itu selama-lamanya. Nah, yang kami sayangkan lagi adalah sekelompok guru besar yang mengatasnamakan kampus bahwa itu tidak Konser Ahmad Dhani bertajuk Gaspol 1 putaran Prabowo Gibran dihentikan Bawaslu Surabaya, Jawa Timur. Konser dihentikan karena digelar di luar jadwal yang telah ditentukan KPU. Aksi lempar botol hingga sandal sempat mewarnai konser Ahmad Dhani bertajuk Konser Gaspol di Gedung Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Kericuan terjadi saat Ketua Bawaslu Kota Surabaya naik panggung dan menghentikan konser. Pihak panitia menilai jika aksi menghentikan konser dari Bawaslu adalah aksi cari panggung. Soal tanggal itu persoalan teknis. Kalau yang datang itu Pak Prabowo dan Mas Gibran baru dipertimbangkan tanggal. Ini kumpul relawan, bukan kampanye akbar. Iya, garis bawah ya. Ini kumpul relawan, bukan kampanye akbar. Beda, dibedakan di situ. Nah, jadi Bawaslu ini kalau apa? Ini persoalan teknis saja, miskomunikasi dan miskoordinasi saja. Bukan tanpa alasan Bawaslu terpaksa menghentikan konser karena digelar di luar jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 2. Sebelum dihentikan, Bawaslu menyatakan telah mengirimkan imbauan kepada panitia. Dan atas nama undang-undang pemerintah, ketika tetap dilaksanakan kegiatan tersebut, kami membuat surat himbauan. Nah, ketika surat himbauan itu tidak dilaksanakan, maka kami melakukan pengawasan di lokasi, melakukan pengawasan. Lalu kami meminta untuk panitia penyelenggara, kita berkomunikasi dengan panitia penyelenggara ya kan, untuk lalu kemudian saya meminta untuk menghentikan kegiatan tersebut, tetapi juga tidak dilakukan. Meski sempat terhenti, konser kembali dilanjutkan. Namun atas peristiwa ini, Bawaslu Kota Surabaya akan memproses terkait pelanggaran jadwal kampanye dengan konsekuensi hukuman ancaman pidana 1 tahun serta denda 12 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih, jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlista Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.